siapkan dulu. Siap, bro. Doa mulai. Anak sekalian, absen. Ahmad Farel Nasuha, Azra Zafira, Agita Sekar Arum, Ayu Salma, Vito Wahyu Praja Musti, Juwita Putri, Fiona Rohmatun. Nah, alhamdulillah, anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Siap untuk melanjutkan pelajaran? Siap. Ya, alhamdulillah. Anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran hari kemarin, dan hari ini kita akan membahas tentang keteladanan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anak sekalian, ada yang sudah pernah mendengar atau melihat di pengajian atau di YouTube atau di internet tentang kisah Nabi Ayub ini? Ada yang sudah pernah melihat? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, kita akan belajar bersama bahwa Nabi Ayub ini adalah nabi yang sangat-sangat sabar, tekun ibadah, sabar, ya. Yang sudah pernah melihat Nabi Ayub ini, nabi yang keberapa? Nabi yang ke-10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, Su'aib 13. Nah, Nabi yang ke-12. Nabi Ayub, Nabi yang ke-12. Kisahnya sedikit Bapak sampaikan bahwa dulunya Nabi Ayub ini kaya raya. Kaya raya, ladangnya luas, ternaknya banyak. Dia tuh senang dermawan. Semua dikasihnya. Yang pakai miskin, dikasih. Kelas ini didata. Siapa yang miskin? Kasih. Farel, kasih 2 juta. Ega, 2 juta. Kasih semua. Dermawan betul. Nah, suatu hari beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, hartanya habis, anaknya meninggal, dia diberi sakit apa? Ada yang pernah dengar? Nabi Ayub diberi sakit apa? Sakit kulit. Sampai bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Wah, luar biasa. Tapi beliau tetap beribadah. Jadi
untuk melihat kisah lengkapnya, Bapak sudah menyiapkan tayangan film pendeknya. Mau melihat? Ya, nih. Siapkan. Nanti sambil menunggu ini, siapkan buku catatannya, ya keluarkan. Anak-anak sekalian nanti dirangkum, ditulis yang penting, dirangkum poin-poinnya. Nanti Bapak mau menanyakan, ya, dari kisah keteladanan ini. Buka buku catatan agamanya, kita melihat dulu tayangan ini. Setelah itu Bapak mau bertanya-tanya. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak Perhatikan. alaihissalam. Beliau adalah penting sosok seorang ditulis. Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Baik anak-anak sekalian, itu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah yang sudah kalian lihat dari tayangan tadi, Bapak berharap ada yang terekam, ada yang bisa dibawa pulang. Coba Pak Imam mau ngecek, ada nggak sih? Yang laki-laki dulu, siapa? Ya, Farel, coba Farel. Nabi Ayub, nabi yang sangat kaya raya, ladangnya luas, ternaknya banyak, kemudian dipuji oleh Allah, hartanya habis, tapi beliau tetap beribadah ketika beliau kaya. Beliau suka bersedekah. Itulah sikap kedermawanan Nabi Ayub. Kita upload. Alhamdulillah, ternyata ada yang bisa dibawa pulang dari tayangan tadi. Nabi Ayub kaya raya, hartanya banyak, ladangnya luas, ternaknya banyak. Kalau di sini ya mungkin banyak lah. Coba yang perempuan ada yang mau mencoba? Saya Pak, Ya, Azra, silakan Azra. Nabi Ayub diuji 3 macam ujian, yaitu 1. Hartanya habis, 2. Anak-anaknya meninggal dunia, 3. Diberi penyakit kulit. Walaupun demikian beliau tetap sabar. Iya, kasih aplaus dulu.
ujian Nabi Ayub. Satu, hartanya habis. Yang kedua, anaknya meninggal dunia. Yang ketiga, diberi penyakit kulit. Itu diceritakan lah ya, penyakit kulitnya itu sampai sekujur tubuh. Akhirnya bau. Beliau itu diusir ke pinggir desa. Siapa yang menemani? Istrinya yang sangat soleha. Sama istrinya ditemenin, diurusin, sampai beliau itu berdoa, ya Allah berilah kesembuhan. Akhirnya beliau sembuh. Sebelum sembuh itu ada kejadian. Istrinya kan kerjanya di pasar. Ya nggak tahu dia pasar, pokoknya dagang atau apa. Beliau ini istrinya Nabi Ayub mendengar bahwa putri raja rambutnya rontok, hampir gundul caranya. Dia punya pengumuman, siapa yang rambutnya bagus mau dibeli mahal. Nah istrinya Nabi Ayub ini rambutnya bagus betul. Akhirnya istrinya Nabi Ayub datang ke kerajaan, rambutnya dipotong, dijual, dapat uang banyak, pulang beli makanan. Ditanya sama Nabi Ayub, kamu dapat uang dari mana? Dari jual rambut. Aduh, dimarah. Kenapa? Tidak cantik lagi, rambutnya pendek. Kira-kira Nabi Ayub ini punya hukuman apa untuk istrinya? Mau dipukul sebanyak 100 kali, mau dipukul. Allah menurunkan cara. Nabi Ayub, kamu ambillah rumput yang panjang, ditali 100, dijadikan 100 biji dijadikan 1 untuk pukul istrinya. Inilah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ada pertanyaan yang kalian belum paham tentang Nabi Ayub ini? Ada? Sudah jelas semua? Nah, alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Sekarang siapkan buku PR-nya untuk PR di rumah. Nomor 1, carilah contoh sikap sabar di lingkungan sekitarmu. 2, apa yang kalian lakukan apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dah belajar, dikerjakan. Besok hari Rabu dikumpulkan lagi, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang Nabi Zulkifli. Kalian di rumah nanti coba yang punya HP lihat di YouTube Nabi Zulkifli. Nah, yang punya televisi pagi-pagi kan ada tuh kisah Nabi, siapa tahu ada. Yang punya TV di rumah buka internet, lihat Nabi Zulkifli. Mungkin itu pertemuan hari ini Bapak akhiri. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.